Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Faya ibadallah ayyuhal muslimun rahimani Allah wa iyyakum. Kita melanjutkan kajian kita dari Mukhtasar Kitabil I'tisam dan masih dalam bab yang kedua, yaitu tentang celaan terhadap bid'ah dan buruknya akibat pelakunya. Dalam pasal yang pertama, yaitu tentang dalil-dalil dari nazar, dari akal, dalil akli, dalil akal tentang buruknya bid'ah dan pelaku bid'ah. Sudah kita bahas dua dalil akal. Sekarang kita masuk dalil yang ketiga. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala annal mubtadi' mu'anidun lisyar'i wa musyakkun lahu. Bahwasannya mubtadi', pembuat bid'ah dan pelaku bid'ah, mereka adalah orang-orang yang menentang syariat dan memusuhinya. Lianna syari'a, karena syari', pembuat syariat yaitu Allah Ta'ala, qad ayyana lima talibil abdi turuqan, telah menetapkan terhadap kewajiban hamba, ya, perkara-perkara yang diwajibkan terhadap hambanya itu turuk, jalan-jalan khasah, yang khusus, ala wujuhin khasatin, dan dengan cara yang khusus pula. Jadi itu semua sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, sang pembuat syariat. Wa qasaral khalqa 'alaiha, dan membatasi makhluk pada jalan dan cara tersebut. Bil amri wan nahyi, berupa perintah dan larangan. Wal wa'di wal wa'idi, bombongan dan ancaman. Wa akhbara annal khaira fiha, dan Allah juga menghabarkan bahwasannya kebaikan hanyalah berada padanya. Kebaikan hanya berada pada syariat yang telah Allah tetapkan batasan-batasannya. Wa anna syarra fi ta'addiha, dan juga menjelaskan bahwasanya keburukan, segala keburukan itu berada pada penentangan terhadap syariatnya. Ila ghairi dzalik, dan lain-lain. Lianna Allah Ta'ala ya'lamu wa nahnu la na'lam, karena Allah Maha mengetahui sementara kita tidak tahu. Wa annahu innama arsala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, dan Allah tidaklah mengutus Rasul kecuali hanyalah sebagai pembawa rahmat bagi semesta alam. Ya, ini secara logika, secara akal, Allah sudah mengutus Rasul untuk apa? Untuk kebahagiaan alam semesta. Dan Allah sudah membatasi syariatnya dengan aturan-aturan berupa perintah dan larangan. Dan itu sudah ditetapkan oleh Allah dan sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi aturannya sudah khusus, jalannya sudah khusus, caranya sudah khusus, seperti persis apa yang Allah tetapkan. Adapun mubtadi' radun li hadza kullihi. Mubtadi' mereka menolak semua ini.
menolak kenyataan ini, bahwasanya Allah sang pembuat syariat sudah memberikan aturan di dalam syariat yang menjadi sebab rahmat bagi semesta alam, mubtadi' membantah dan menolaknya. Ya. Walaupun bantahannya bukan dengan lisanul maqal, ya. Bantahannya itu bukan dengan ucapan lisannya, tapi dengan lisanul hal, dengan ucapan keadaannya, dengan perbuatannya. Itu menunjukkan bahasanya mubtadi', pelaku bid'ah dan pencetus bid'ah membantah semua ini. Fa innahu yaz'umu anna thamma turuqan ukhar, karena mubtadi' itu menganggap bahwasannya di sana masih ada jalan yang lain, ada cara yang lain yang tidak ditunjukkan oleh Allah Ta'ala. Laisa ma hasarahu syari' bimahsurin, bukan seperti yang telah dibatasi oleh Allah dengan suatu batasan. Wala ma'ayyanahu bimuta'ayyin, bukan yang ditetapkan oleh Allah dengan suatu ketetapan. Ka'anna syari' ya'lamu, seakan-akan sang pembuat syariat yaitu Allah Ta'ala mengetahui. Wa nahnu aidan na'lamu, dan kami juga mengetahui. Ini perkataan mubtadi' dengan lisanul hal, dengan kondisinya yang membuat bid'ah. Itu seakan-akan mengatakan seperti itu. Allah membuat syariat karena Allah tahu yang baik buat umatnya. Kami juga tahu yang baik buat kami manusia. Ini perkataan pelaku bid'ah, mensejajarkan diri dengan Allah, sama-sama tahu. Ya. Hebat enggak? Hebat kan? Jadi merasa tahu sebagaimana Allah tahu. Bal bahkan, ini lebih parahnya lagi, rubama yufhamu min istidrakihi at-turuq ala syari', difahami dari perbuatan dia memasukkan perkara-perkara atau cara-cara yang tidak ditetapkan oleh pembuat syariat, annahu alima ma lam ya'lamhu syari', bahwasanya dia lebih tahu apa-apa yang tidak diketahui oleh asy-syari', sang pembuat syariat Allah. Ya Allah, kayaknya nggak lengkap nih agama kalau nggak ditambah ini. Ya Allah nggak tahu nih kalau ini bermanfaat buat kita. Masya Allah. Ini resiko yang sangat berat, ya, besar sekali resikonya seorang pembuat syariat baru, merasa lebih tahu daripada Allah Ta'ala. Ada hal yang bermanfaat bagi umat tapi Allah nggak tahu. Masya Allah, ya. Jadi lebih tahu pembuat bid'ah itu daripada Allah Ta'ala. Wahada in kana maksudan, seandainya ini memang disengaja, ya, memang ini niatnya orang yang membuat bid'ah itu menganggap ini nggak diketahui oleh Allah. Ini yang bagus nih nggak diketahui oleh Allah. Berarti apa? Fahuwa kufrun, berarti dia kufur, kafir. Jelas. Menuduh Allah tidak tahu sementara dia lebih tahu. Dia lebih pintar, dia lebih ngerti maslahat. Dan ini banyak sekali. Coba kalau kita dengar perkataan orang-orang liberal. Mereka merasa lebih tahu daripada Allah Ta'ala. Ya, banyak ucapan mereka yang sembarangan dalam hal ini. Mereka mengatakan jilbab ini udah nggak pas untuk zaman sekarang. Ini ucapan-ucapan bid'ah semua. Kemudian bahkan sampai ke tingkat iman pada takdir ini nggak bagus, membuat mundur kaum muslimin. Jadi nggak perlu iman kepada takdir. Masya Allah, segala ucapan. Islam ini bukan Arab, nggak usah pakai bahasa Arab. Berarti lebih hebat dia. Jadi Quran pakai bahasa Arab nih jelek. Menurut dia Islam ini nggak perlu Arab-Arab. Ya, Masya Allah. Ini semua perkataan-perkataan kufur sebenarnya. Ya, perkataan kufur. Merasa lebih tahu daripada Allah sang pembuat syariat. Padahal Allah sudah menyatakan agama ini yang paling hebat, yang paling sempurna. Kufrun bisyari'ah wasyari'. Kufur terhadap syariat dan kufur kepada sang pembuat syariat Allah Ta'ala. Itu kalau disengaja, ya, memang menganggap bahwasanya dia lebih
pintar daripada Allah, hukumnya kafir. Wa in kana ghairu maksud, kalau seandainya mereka enggak memaksudkan hal itu, ya, enggak menganggap lebih pintar daripada Allah, ya harusnya memang begitu ya. Siapa orang yang mengaku lebih pintar dari Allah, kufur jelas. Kalau mereka enggak ngaku lebih pintar daripada Allah, walaupun kenyataannya demikian, lisanul halnya mengatakan begitu, tapi lisan makalnya mengingkari, enggak, kami enggak lebih pintar dari Allah. Maka apa? Fahuwa dolalun mubin, maka perbuatannya itu tetap kesesatan yang nyata. Kesesatan yang nyata. Jadi enggak ada selamatnya pelaku bid'ah dan pembuat bid'ah. Kalau dia mengaku lebih pintar dari Allah, kafir. Kalau dia mengaku lebih bodoh dari Allah, sesat. Ya sudah. Mau apa yang diikuti? Ya. Itu dalil yang ketiga. Dalil yang keempat. Annal mubtadi'a qad nazzala nafsahu manzilatal mudahi lisyari'. Bahwasanya al-mubtadi' ahlu bid'ah, mereka telah menempatkan dirinya pada posisi al-mudahi, orang yang menandingi lisyari', pembuat syariat. Ya. Menyerupai atau menandingi pembuat syariat. Li'anna syari' wada'a syara'i' wa alzama al-khalqa al-jari' ala sunaniha. Karena Allah Ta'ala telah menetapkan syariat-syariat, aturan-aturan, dan mengharuskan kepada makhluk untuk berjalan di atas aturan-aturan tersebut. Wasarahu wal munfarid bidalik, dan Allah dialah yang munfarid, yang berkesendirian dengan hal itu, ya. Allah membuat syariat sendiri, enggak perlu bantuan nabi, enggak perlu bantuan malaikat. Allah sendiri yang membuat syariat. Li'annahu hakama bainal khalqi fima kanu fihi yakhtalifun, karena Allah lah, dialah yang menghukumi di antara makhluknya dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Allah Maha tahu. Allah lah pembuat syariat yang merupakan pemisah atau penghukum atas setiap perkara yang perselisihkan oleh makhluk. Baik Allah menghukumi di dunia maupun di akhirat, ya. Jadi perkara yang diperselisihkan oleh makhluk, oleh manusia, itu Allah lah yang menjadi hakim sebagai pemutus perkara. Allah yang menetapkan ini yang benar, ini yang salah. Allah sebagai pemutus perkara ini terjadi di dunia dan di akhirat. Di dunia dengan apa? Dengan syariatnya, dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka jika antum berselisih dalam permasalahan agama, wajib dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Jika kalian berselisih, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli, ya. Jika kalian berselisih dalam suatu permasalahan, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembali kepada Allah berarti dengan Al-Quran, kembali kepada Rasul dengan hadis dan sunnah-sunnah beliau, dengan sunnah beliau. Itu cara kita menghukumi permasalahan yang terjadi di antara kita. Di mana? Di dunia. Nanti juga di akhirat Allah akan menghukumi perselisihan antar manusia. Orang Yahudi sama Nasrani sampai hari ini, sampai kiamat nanti bahkan, mereka senantiasa berselisih. Nasrani mengatakan Yahudi sesat, Yahudi mengatakan Nasrani sesat, ya. Islam mengatakan semua mereka sesat. Terus siapa yang benar? Allah yang Maha tahu. Allah akan menghukumi nanti di hari kiamat siapa yang benar di antara ucapan-ucapan tersebut, ya. Dan itu dinyatakan di dalam Al-Quran, ya. Yahudi mengatakan demikian, Nasrani mengatakan demikian. Allah lah yang akan menghukumi mereka pada hari kiamat.
Kenyataan itu, pernyataan itu dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, menunjukkan yang megang Al-Qur'an itulah yang benar, yang selamat. Ya, yang nggak mau berpegang Al-Qur'an inilah yang sesat. Ya, jadi Allah itu adalah pemutus perkara. Allah lah yang telah membuat syariat sebagai pemutus perkara di dunia. Wa illa falau kana tashri' min mudrikati al-khalqi lam tanzili syara'i. Kalau tidak demikian, ya, kalau bukan Allah satu-satunya yang memutuskan perkara, ya, maka apa? Maka seandainya tasyri', pembuat syariat itu menjadi perkara yang merupakan bagian dari hal yang bisa dijangkau oleh makhluk, ya, manusia bisa membuat hukum yang memutuskan perkara di antara mereka, maka niscaya Allah nggak perlu menurunkan syariat. Ini secara logika, ya. Kalau memang manusia ini bisa menghukumi mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, tanpa perlu Allah menurunkan syariat, sudah cukup. Ya. Tapi apa kenyataannya? Kenyataannya Allah menurunkan syariat untuk menghukumi siapa yang benar di antara kita. Maka dengan demikian otomatis kita hanya wajib berpegang teguh dengan syariat itu. Kalau enggak demikian, ya sudah, syariat diserahkan kepada manusia, udah manusia bikin syariat sendiri-sendiri, bikin agama sendiri-sendiri. Begitu kalau Allah enggak perlu menurunkan syariatnya. Walam yaqalil al-khilaf bainan nas, ya, niscaya enggak ada perselisihan di antara manusia kalau memang manusia bisa membuat syariat yang benar. Tapi kenyataannya apa? Manusia berselisih. Manusia itu beda-beda akalnya, sehingga harus ada pemutus perkara di antara mereka, yaitu Allah Ta'ala. Walah tija ila ba'thir rusul alaihimussalam, dan tidak perlu diutus rasul kepada mereka. Kalau apa? Kalau manusia itu bisa memutus perkara. Tapi karena tidak mungkin manusia ini bisa semuanya sepakat dalam kebenaran tanpa petunjuk syariat wahyu. Tidak mungkin manusia ini bersatu seluruh dunia menyatakan ini yang benar, ini yang salah. Tidak mungkin. Ya. Maka dengan itu Allah perlu untuk mengirim syariat dan mengutus Rasul untuk menyampaikan syariatnya kepada manusia. Itulah pemutus perkaranya. Ya. Kalau itu nggak dipakai, malah pakai pendapat manusia lagi, ya sudah. Berarti memang mau menandingi Allah Ta'ala. Ya. Berarti orang yang membuat syariat itulah yang berarti mereka memposisikan diri sebagai tandingan, sebagai penyerupaan terhadap Allah Ta'ala yang membuat syariat. Hadzal ladzi ibtada'a fi dinillahi qad sayyara nafsahu nadhiran wa mudahiyan lillah. Inilah orang yang telah membuat bid'ah dalam agama Allah. Sungguh dia telah menjadikan dirinya sebagai tandingan dan mudahian, sama tandingan atau yang menyerupai, ya, penyerupaan bagi Allah Ta'ala. Haitsu syara'a ma'asyari, karena dia telah membuat syariat bersama sang pembuat syariat, menandingi Allah dalam hal pembuatan syariat. Wa fataha lil ikhtilafi baban, dan dia membuka untuk ikhtilaf pintunya. Jadi kalau bid'ah itu dibiarkan, apa yang terjadi? Perselisihan, ya. Kalau enggak ada bid'ah, apa yang terjadi? Manusia bersatu di jalan Allah, jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Shiratal Mustaqim. Tapi gara-gara bid'ah menyimpang. Bid'ah menyimpang lagi. Bid'ah menyimpang lagi. Semakin banyak bid'ah, makin banyak perselisihan. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi di tengah-tengah umat Islam. Ketika membiarkan kebid'ahan, berarti membiarkan perselisihan dan perpecahan. Kalau mau bersatu, buang itu bid'ah, baru bisa bersatu. Ya.
Omong kosong kalau ada orang mengatakan kita adalah partai persatuan. Kita adalah kelompok persatuan. Persatuan Islam, seluruh kaum muslimin bersatu di bawah bendera kami. Tapi kenyataannya di dalamnya banyak bid'ah. Ini omong kosong. Tidak ada persatuan ketika di dalamnya masih ada bid'ah. Seseorang wajib bersatu, ini kewajiban dalam agama memang. Tapi persatuan itu harus dibangun di atas sunnah. Itulah makna dari ahlus sunnah wal jamaah. Mereka adalah orang yang ahli mengikuti sunnah Rasul dan mereka bersatu di atas sunnah itu. Ya. Mereka bersatu di atas sunnah dan mereka menjalankan sunnah, tidak meremehkan persatuan. Itu dua. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Enggak cuma persatuan tapi bercampur bid'ah dan tidak menegakkan sunnah kemudian mengadakan perpecahan, tidak. Bersatu di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah ahlu sunnah wal jamaah. Adapun mereka adalah ahlu bid'ah wal furqah. Mereka adalah ahlu bid'ah wal furqah, mengikuti bid'ah buatan manusia dan mengikuti perpecahan. Karena otomatis ya, bid'ahnya Ahmadiyah beda dengan bid'ahnya Syiah. Bid'ahnya Syiah beda lagi sama bid'ahnya Gafatar. Iya. Beda lagi sama jin dan iblis, ya. Beda-beda semua. Masya Allah. Begitulah kondisinya ahlu bid'ah. Mereka ahlu bid'ah wal furqah. Kalau mau menjadi ahlu sunnah wal jamaah, mau bersatu harus menjadi ahlu sunnah. Kalau nggak mau bersatu, ya silakan jadi ahlu bid'ah. Ya. Selama menjadi ahlu bid'ah nggak akan terjadi persatuan, tidak akan terjadi persatuan. Waradda qasdas syari' fil infiradi bit tasyri', dan membantah pensyariat yaitu Allah dalam keesaannya dalam membuat syariat. Jadi Allah itu Maha Esa dalam segala hal. Maha Esa sebagai Rabb. Ya. Allah itu Maha Esa sebagai Rabb, sebagai pencipta langit dan bumi. Sendiri, nggak perlu dibantu kalian. Allah juga merajai seluruh langit dan bumi sendirian, nggak ada raja yang lain. Allah juga yang memberi rizki seluruh alam ini. Ya, Rabbal Alamin. Tidak ada pemberi rizki kecuali Allah, nggak perlu bantuan antum. Allah juga yang mengatur seluruh alam ini tanpa perlu campur tangan siapapun. Allah Maha Esa dalam rububiyahnya. Allah juga Maha Esa di dalam uluhiyahnya. Kita mengesahkan Allah dalam seluruh ibadah kita. Ibadah kita ini harus ditujukan hanya kepada Allah Ta'ala. Kalau mau masuk surga, nggak mau masuk surga terserah. Yang mau masuk surga wajib menunjukkan ibadahnya hanya kepada Allah yang Maha Esa. Satu tujuan, tidak boleh bercampur dengan kesyirikan, dengan persekutuan. Allah juga Maha Esa dalam membuat aturan ibadah, ya. Sebagaimana Allah Maha Esa dalam tujuan kita beribadah, Allah juga Maha Esa dalam membuat aturan ibadah. Tidak ada campur tangan dengan siapapun, walaupun dia malaikat maupun rasul, apalagi cuma Pak Kiai, ya. Apalagi cuma Pak Ustadz, apalagi cuma orang biasa macam kita. Tidak ada campur tangan dalam pembuatan syariat. Serahkan semuanya kepada Allah. Itulah Islam. Istislamu lillahi bitauhid. Ya, menyerahkan diri kepada Allah, tunduk sepenuhnya kepada Allah dengan tauhid. Tauhid ini artinya tujuan kita dalam beribadah. Ya, kemudian apa? Inqiyadulahu bita'ah, dan patuh kepadanya dengan taat terhadap aturannya. Allah lah satu-satunya pembuat aturan. Ya, tidak perlu kita membuat aturan sendiri. Nggak usah repot-repot. Ya. Kalau mau masuk neraka aja repot-repot. Ya. Sudah, nggak usah repot-repot masuk surga. Daripada repot-repot masuk neraka, milih mana? Ya,
Mending ikut aja, kita ngikut, nggak usah pusing-pusing. Gimana nih bikin syariat bagus nih, gimana caranya? Nggak usah. Syariat ini sudah bagus, ya. Nggak usah repot-repot mau masuk surga, malah repot-repot masuk neraka. Yang kelima, anahu ittiba'u lil hawa, bahwasanya ahlu bid'ah itu mengikuti hawa nafsu. Li'anal aqla idza lam yakun muttabi'an lisyar'i lam yabqa lahu illal hawa wasyahwa. Karena akal kita, jadi diri kita ini punya akal dan punya hawa nafsu. Ini akal nih, dia berpikir kalau mau melakukan sesuatu. Kalau tidak dipikir, biasanya cenderung mengikuti nafsu, hawa nafsunya yang diikuti. Dan akal itu kalau tidak mengikuti nafsu, tidak mengikuti hidayah, petunjuk dari Allah, dia akan mengikuti nafsu. Ya. Akal kalau tidak mengikuti syariat, tidak bisa lagi baginya kecuali mengikuti hawa nafsu dan syahwatnya, seleranya saja, ya. Jadi jangan dikira kalau orang pengikut hawa nafsu itu hanya yang suka seks bebas, suka pacaran, suka minum khamr, suka judi, yaitu bagian dari mengikuti hawa nafsu. Tapi tidak cuma itu. Orang yang suka sholat itu bisa mengikuti hawa nafsu. Ketika apa? Sholatnya pakai gaya sendiri, ya, ngikuti hawa nafsu, ngikuti seleranya sendiri, ya. Padahal Rasulullah sudah nuntunkan cara sholat begini, dan Rasulullah mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Berarti tidak boleh kita sembarangan, tidak boleh beribadah dengan selera kita. Ketika kita beribadah sesuai selera kita, berarti kita mengikuti selera nafsu. Selera itu nafsu sebenarnya, ya. Selera itu nafsu. Kan ada nafsu makan, apa artinya? Selera makan, ya kan? Gitu. Jadi kalau kita beribadah ngikut selera, itu ngikut nafsu namanya, ya. Kayaknya nggak cocok nih ibadah kalau nggak begini, mau begini aja lah, biar beda sama yang lain. Nafsu ini, ya. Ini selera namanya, dan itulah nafsu. Jadi nggak boleh. Kita kalau mau melakukan apapun dari agama ini, dari ibadah ini, harus cari ilmu dulu. Benar nggak nih yang saya lakukan? Ada nggak perintahnya? Ada nggak petunjuknya dari Rasul? Kalau nggak ada, jangan berani-berani untuk berimprovisasi, ya. Jangan berani-berani berinovasi dalam ibadah. Ibadah hanya ikut aturan Allah, bukan membuat aturan sendiri. Itu artinya mengikuti hawa nafsu, ya. Jadi semua mubtadi itu pengikut hawa nafsu, mereka pengekor hawa nafsu. Masa sih orang dzikir kok ngikut hawa nafsu? Ya, ini logika yang belum beres begitu, ya. Ya, belum beres. Harus difahamkan betul apa makna dari mengikuti hawa nafsu. Dikiranya mengikuti hawa nafsu cuma maksiat saja. Bahkan perlu difahami baik-baik, mengikuti hawa nafsu dalam perkara ibadah itu jauh lebih mungkar daripada mengikuti hawa nafsu untuk bermaksiat, ya. Saya bukan sedang mengajak antum bermaksiat. Insya Allah antum takut dengan maksiat, tapi wajib lebih takut mengikuti hawa nafsu dalam masalah beribadah, ya. Karena resikonya berat. Apa di antara resikonya? Kalau orang mengikuti hawa nafsu untuk bermaksiat, itu masih ada perasaan bersalah, ya. Masih ada perasaan ini saya salah ini sebenarnya. Ada hati kecilnya berkata nanti saya mau tobat, sebelum mati saya mau tobat. Ada perasaan begitu. Ahli maksiat tanya, semua punya itu. Masih ada perasaan bersalah. Tapi kalau ahlu bid'ah, pengekor bid'ah, mereka bangga sekali. Walaupun berzikir sambil bernyanyi, walaupun berzikir sambil berjoget, sambil bermusik, Masya Allah, itu menganggap inilah ibadah yang paling hebat. Ada perasaan bersalah? Tidak. Karena ini beribadah menurut mereka. Ini mencari ridha Allah. Ada orang berzina ini mencari ridha Allah? Ada Syiah. Iya. Ini berbicara selain Syiah.
Rata-rata orang berzina tahu itu maksiat, kecuali si A saja nggak tahu itu maksiat. Masya Allah. Ini sudah, itu namanya bid'ah campur maksiat, gabung jadi satu itu, nikah mut'ah itu. Ya. Dia maksiat dibungkus sebagai syariat. Bid'ah dan maksiat double jadi satu. Sama. Rata-rata juga sekarang udah dimodifikasi. Orang makin pinter ya. Semua dimodifikasi. Ya. Jadi maksiat pun dimodifikasi dengan ibadah. Ibadah dimodifikasi dengan maksiat. Sehingga apa jadinya? Agama ini Masya Allah jadi main-main. Zikir sambil joget itu kalau enggak gimana? Ngikuti selera nafsu betul. Maksiat kan namanya, joget musik itu kan maksiat. Dari dulu orang tahu, faham. Yang namanya ahlul khair itu berbeda dengan fusak. Ahli kebaikan, orang yang terbiasa beribadah, taat kepada Allah, bertakwa, berusaha takwa. Itu ngelihat orang bermusik, berjoget itu gimana? Maksiat kan? Walaupun nggak tahu dalilnya haramnya musik misalnya, dia kan tahu ini bukan kegiatan orang bertakwa ini begini. Orang bertakwa itu nggak bakalan begitu. Tahu. Tapi akhirnya digabung, itu dimasukkan ke masjid. Tadinya di diskotik, di bar, ya, di lapangan-lapangan, sekarang masuk ke masjid seperti itu, Masya Allah. Itulah modifikasi. Inovasi tiada henti. Wa anta ta'lamu ma fi ittiba'il hawa wa annahu dhalalun mubin, dan Anda mengetahui bahwasanya mengikuti hawa itu adalah kesesatan yang nyata, jelas, ya. Tidak ada seorang pun yang mengatakan mengikuti hawa nafsu itu keselamatan, tidak ada, ya. Ala tara qaulallahi ta'ala, apakah Anda tidak melihat firman Allah Ta'ala dalam surat Shad ayat 26? Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah innal ladina yadilluna an sabilillahi lahum adabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Wahai Dawud, sungguhnya kami telah menjadikan kamu khalifah di muka bumi. Jadi Nabi Dawud itu selain Nabi, beliau raja di muka bumi ini. Sebagaimana Nabi Sulaiman juga anaknya. Sebagai khalifah di muka bumi, pemimpin di muka bumi. Fahkum bainan nasi bil haq, maka hukumilah di antara manusia dengan al-haq. Ingat, di sini ada kata al-haq. Al-haq dari mana? Dari mana asalnya al-haq? Dari Allah. Al-haqqu mir rabbika wa la takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Allah dan kalian jangan ragu, ya, jangan ragu. Al-haq itu dari Allah. Ditanya al-haq dari mana, bingung. Dari Allah, jangan ragu. Wa la takunanna minal mumtarin. Jangan menjadi orang yang ragu dan bimbang. Jadi berhukumlah dengan al-haq, yaitu hukum dari Allah, itulah al-haq. Wala tattabi'il hawa, dan jangan mengikuti hawa. Di sini ada dua berarti. Kalau enggak ngikut al-haq berarti ngikut hawa. Itu kenyataan. Tidak ada yang ketiga lagi. Enggak ada yang tengah-tengah. Kalau orang enggak mengikuti al-haq pasti ngikuti hawa. Kalau bukan ahlu sunnah pasti ahlul ahwa. Ya. Kalau enggak mengikuti sunnah Rasul berarti ahli hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu. Fayudillaka an sabilillah, maka hawa nafsu tersebut akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Ini ancaman Allah terhadap Nabi Dawud, seorang nabi. Kalau nabi saja berani tidak mengikuti al-haq, tidak mengikuti aturan Allah, dia akan tersesat. Apalagi kita. Nabi, sekelas nabi aja bisa tersesat kalau tidak mengikuti al-haq. Maka nabi bisa selamat karena apa? Semata-mata mengikuti al-haq. Maka kita bagaimana mau selamat kalau tidak mengikuti al-haq? Ya. Dari mana datangnya keselamatan kalau bukan dengan mengikuti al-haq? Innal ladzina yadilluna an sabilillah, sungguhnya orang yang tersesat dari jalan Allah, lahum adzabun syadid, baginya adab yang pedih, adab yang keras. Bima nasu yaumal hisab, karena mereka telah melupakan hari penghitungan amal.
Ya rata-rata kalau orang sudah melakukan bid'ah itu lupa lagi dengan penghitungan amal. Mereka sudah enjoy dengan kebid'ahannya, sudah asik berdansa sambil berzikir, fly mereka zikirnya ya. Kalau orang yang di yang tripping, geleng-geleng kepala kan, enak kan? Antum pernah? Kata mereka, saya nggak pernah, alhamdulillah. Demikian juga orang zikir kalau geleng-geleng lama-lama fly. Makanya nggak usah geleng-geleng kalau zikir. Nggak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Ya, akan fly rasanya terbang itu betul. Zikir lama gitu geleng sampai jam 2 malam pada Isya itu. Betul fly nanti. Pingsan. Pas pingsan dapat wahyu. Masya Allah. Sudah kamu jadi nabi sekarang. Betul jadi nabi dia. Ini bahayanya bid'ah seperti itu. Ya. Dan mereka kalau sudah begitu tuh udah lupa dengan hari kebangkitan lagi, lupa mau dihisap. Perasaannya udah semua apa yang dilakukan itu baik dan benar. Jadi ukuran kebenaran itu enggak kembali lagi kepada Al-Quran dan Sunnah. Bagi para ahli bid'ah, kebenaran itu bukan Al-Quran dan As-Sunnah lagi. Ini bahaya betul. Ya, mereka udah enggak berpikir Quran dan Sunnah. Mereka kalau tegur, Pak ini enggak benar Pak, di Quran ini dilarang. Quran buat kamu saja. Sudah begitu. Apa yang benar menurut dia? Apa yang saya ikuti? Apa yang menurut saya baik itu yang benar. Begitu orang kalau sudah enjoy dengan bid'ahnya, makanya bahaya sekali kebid'ahan itu. Coba kalau orang maksiat, Pak zina itu enggak betul. Iya memang enggak betul, tapi biarlah. Tapi ngakui dia kalau itu enggak betul, ya ngaku. Tapi kalau bid'ah enggak ngaku, enggak akan ngaku. Benar ini apa yang saya lakukan ini benar. Buktinya dilakukan oleh ustadz-ustadz, ulama-ulama, kiai-kiai, wali-wali, ajengan, ya, habib-habib, habaib. Itu yang jadi dalil. Nanti lagi lebih parah lagi, buktinya dilakukan oleh menteri agama. Masya Allah. Memang kalau yang dilakukan menteri agama itu pasti benar gitu. Ini dalil di masyarakat kita betul. Kamu ini beda dengan menteri agama. Menteri agama boleh. Ya, sekarang menteri agama lebih tinggi kedudukannya daripada Nabi SAW. Ini bahaya. Ya. Walaupun menteri, jangankan menteri, presiden pun harus tunduk kepada Nabi SAW. Semua manusia nggak boleh bikin aturan sendiri. Jangan mentang-mentang presiden, ya. Semua harus tunduk dengan aturan Islam. Fasaral hukma fi amrain, maka Allah membatasi hukum di dalam ayat ini hanya dalam 2 perkara. La salisalahuma indahu, tidak ada yang ketiga. Hukum itu cuma 2, hukum hak, hukum Allah dan hawa nafsu. Ya, kalau nggak ikuti al-haq berarti mengikuti hawa nafsu. Kemudian Allah juga berfirman, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu. Ini surat Al-Kahfi ayat 28. Jangan kamu taati wahai Muhammad. Ini Masya Allah, Allah memperingatkan nabi-nabinya. Tadi Nabi Daud, sekarang Nabi Muhammad diperingati. Jangan kamu ikuti, kamu taati orang-orang yang telah kami kunci hati mereka. Sudah digembok oleh Allah Ta'ala. Ya, digembok dari apa? Dari an dzikrina, dari peringatan kami. Peringatan kami itu apa? Al-haq. Jadi orang yang sudah digembok hatinya dari al-haq, sudah nggak mau dengar al-haq, nggak mau tahu al-haq, jangan taati mereka. Ini peringatan kepada Nabi Muhammad dan berlaku bagi kita semua. Jangan kita ikuti orang yang sudah digembok hatinya, nggak mau dengar al-haq lagi. Wattaba'a hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya. Otomatis kalau nggak mau menerima al-haq berarti mengikuti hawa nafsunya. Itu 2 hal yang tidak bisa dikompromikan. Maka siapa yang ahlul haq jauh dari hawa. Siapa yang jauh dari al-haq dekat dengan hawa. Itu nggak bisa tidak. Maka Allah dalam ayat ini juga menjadikan perkara itu hanya terbatas pada 2 perkara. Entah itu al-haq atau hawa. Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah menyatakan, "Waman adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah." Siapa yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa huda dari Allah. Tuh, kalau mengikuti hawa nafsu berarti tanpa
tanpa petunjuk dari Allah. Kalau ngikut petunjuk berarti tanpa hawa nafsu. Pilih salah satu. Kalau antum mana? Setengah-setengah. Kadang petunjuk, kadang hawa nafsu. Ya. Manusia nggak bisa lepas memang selamat betul dari hawa nafsu. Makanya kita harus berdoa terus. Kita berdoa. Gimana? Allahumma inni a'udzubika min syururi anfusina. Ya. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan nafsu-nafsu kita sendiri. Ini buruk sekali, Masya Allah. Kita berlindung kepada Allah. Kita harus minta keselamatan, minta perlindungan dari Allah Ta'ala agar kita tidak terpujuk oleh hawa nafsu kita. Kalau kita nggak dilindungi dari hawa nafsu kita, kita akan menjadi orang yang sesat, akan menjadi orang yang mengikuti hawa nafsu. Ya, contoh lain, orang itu aslinya pelit apa dermawan? Pelit. Orang itu nafsunya itu pelit. Ya, makanya Allah katakan, waman yuqa syuhha nafsihi. Siapa yang dilindungi dari kekikiran nafsunya. Jadi nafsu kita ini pelit. Gimana biar dermawan? Dilindungi oleh Allah dari pelit itu. Jadi ditutupi pelitnya itu biar dermawan. Berarti kita bisa dermawan itu bukan karena kita hebat, tapi karena Allah yang telah menutupi kekikiran kita. Nafsu kita ini bahaya sekali. Kalau kita tidak dilindungi dari kejahatan nafsu kita, kita menjadi orang yang paling sesat nanti, naudzubillahi min dzalik. Dan Allah menanyakan, siapa yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah. Kalau kita mau selamat dari hawa nafsu kita, kita harus mengikuti petunjuk. Harus mengikuti syariat Allah Ta'ala. Bagaimana biar bisa mengikuti? Harus mempelajari. Gimana kita mau ikut tanpa tahu ilmunya? Nah itu kuncinya. Orang yang paling selamat dari hawa nafsu adalah orang yang paling berilmu. Ya. Sebaliknya, orang yang paling sesat, siapa yang lebih sesat Allah tanya di sini? Yaitu orang yang paling ikut hawa nafsu, paling nggak tahu petunjuk. Ya, makin miskin ilmu, makin tersesat. Makanya perkaya ilmu, perbanyak ilmu. Jangan cuma memperkaya harta terus. Saya yakin antum tiap hari cari duit, ya enggak? Tapi betulkah tiap hari cari ilmu? Semangatnya cari ilmu mirip dengan semangatnya cari duit, atau bahkan lebih besar? Coba saya tanya jujur jawabannya, duit sama petunjuk mana lebih penting? Hidayah sama duit mana lebih penting? Kompak ini? Apa buktinya kalau lebih penting? Antum lebih serius mencarinya? Lebih banyak waktu diluangkan untuk mencari hidayah daripada duit? Lebih serius ketika berdoa minta hidayah daripada minta duit? Ya. Lebih banyak tenaga dihabiskan capek untuk mencari hidayah daripada mencari duit? Ya, rata-rata ucapan masih belum sesuai dengan perbuatan. Lisanul hal berbeda dengan lisanul maqal, ya. Kondisi kita masih menunjukkan, rata-rata menunjukkan kita itu lebih cinta duit daripada hidayah. Ya. Buktinya kalau diajak ngaji, entar dulu, masih penting ini, urusan penting, bisnis belum selesai. Ya. Masya Allah, jangankan ngaji taklim itu masih sunnah hukumnya. Sholat jamaah saja wajib hukumnya, masih ditunda, ntar dulu, belum selesai nih urusan bisnis. Nanti kalau sudah deal baru berangkat. Masya Allah. Dinomor dua kan, duit lebih penting daripada hidayah. Ini ya koreksi buat saya juga ya, buat kita semua. Kita ini walaupun lisan kita mengatakan hidayah lebih penting daripada duit, tapi lisanul hal, kondisi kita menunjukkan duit lebih penting daripada hidayah. Diakui sajalah. Daripada kita mengingkari itu malah dusta nanti ya. Dusta nanti dosa lagi. Sudah ngaku saja, lebih banyak kita untuk istighfar, mohon ampun kepada Allah. Memang betul, orang yang enggak istighfar, enggak mohon ampun itu yang celaka, ya. Ya, Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, "Wa man lam yatub faulaika humud dzalimun." Yang enggak bertobat berarti dia zalim. Kata Ibnul Qayyim, orang tuh cuma dua, ahli tobat sama zalim. Kalau kita enggak ahli tobat berarti kita zalim. Kenapa zalim? Karena kita banyak dosa. Ya. Karena kita lebih banyak mengejar dunia daripada mengejar hidayah. Kita lebih menghargai duit daripada ilmu. Buktinya apa? Mau beli kitab, nanti dulu, buat beli makan dulu.
Ya, padahal kita kalau nggak makan, benar kalau nggak makan enak gitu tambah. Pasti kita makan lah, insya Allah tiap hari kita makan. Masalahnya kita mau makan yang enak, akhirnya beli buku tidak terjangkau. Dibilang kenapa nggak punya bukunya? Mahal. Lah kamu makan habis berapa? Ya makan kan darurat. Makan enak itu nggak darurat, ya. Makan yang darurat itu yang mengganjal perut itu yang darurat. Yang kalau nggak makan mati, sakit itu darurat. Nah, kita makannya makan mewah-mewah, ya. Kita pergi ke warung, restoran, habis 100.000, ringan saja. Padahal kitab cuma 50.000 nggak punya, ya kan? Mana hidayah atau makanan? Masya Allah ya. Seperti itulah kondisi kita. Katanya lebih cinta hidayah ya. Kata siapa? Kata lisan kita. Wahya mithlu ma qablaha. Jadi ayat ini juga semisal dengan yang sebelumnya. Wa ta'ammalu hadhil ayah. Perhatikan ayat ini. Fa inna sharihah, dia terang-terangan. Fi anna man lam yattabi' hudallah, siapa orang yang tidak mengikuti petunjuk Allah fi hawa nafsihi, berarti dia mengikuti hawa nafsunya, fala ahad adalla minhu, maka tidak ada seorang pun yang lebih sesat darinya. Ini perhatikan. Jadi nggak ada orang lebih sesat daripada pengikut hawa nafsu. Ya, baik pengikut hawa nafsu berupa maksiat, terlebih lagi berupa ibadah. Hati-hati. Jadi banyak orang beribadah tapi ngikut hawa nafsu. Jadi antum ini beribadah tujuannya lillahi ta'ala, tapi caranya dengan cara sendiri, berarti mengikuti hawa nafsu. Ingat, kalau kita mau betul-betul beribadah, tujuannya Allah, caranya juga pakai caranya Allah Ta'ala. Itu berarti mengikuti huda, mengikuti al-haq. Kalau nggak begitu mengikuti hawa nafsu namanya. Dan Allah tanya, siapa yang lebih sesat? Nggak ada yang lebih sesat daripada pengikut hawa nafsu. Wama bayanathu syari'ah wa bayanathul ayah anna kelewat wa hadha sya'nul mubtadi', dan inilah kondisi ahlu bid'ah. Ahlu bid'ah ini pengikut hawa nafsu. Siapa yang lebih sesat dari mereka? Fainahu ittaba'a hawahu, karena mereka itu adalah pengikut hawa, bi ghairi hudan minallah, tanpa petunjuk dari Allah. Wa hudallahi huwal Qur'an, dan petunjuk Allah itu adalah Al-Qur'an. Wa ma bayanathu syari'ah wa bayanathul ayah anna tiba'al hawa ala darbain. Ini dijelaskan oleh syariat dan juga oleh ayat tadi, bahwasanya mengikuti hawa nafsu itu ada dua kemungkinan. Ahaduhuma an yakuna tabi'an lil amri wan nahyi. Yang pertama mengikuti perintah dan larangan. Artinya nafsunya diikutkan kepada perintah dan larangan Allah, mengikuti syariat. Falaisa bimadmum, maka ini tidak tercela, ya. Ketika hawa nafsu kita tunduk kepada perintah dan larangan. Wala sahibihi bidolin, dan juga pelakunya tidak dianggap sebagai sesat selama masih mengikuti aturan Allah Ta'ala. Wal akhar, sedangkan yang lainnya ayyakuna hawahu wal muqaddam. Sedangkan yang lainnya, kemungkinan yang kedua, yaitu hawa nafsunya lebih didahulukan bil qasdil awal, sebagai maksud yang pertama. Wal mubtadi qaddama hawa nafsihi, dan ahli bid'ah mereka mendahulukan hawa nafsunya ala hudallahi, terhadap petunjuk Allah. Fakana adallan nas, maka berarti dia menjadi manusia yang paling tersesat. Wa huwa yadunnu annahu ala huda, padahal mereka mengira di atas petunjuk. Gitu. Pelaku maksiat mengaku di atas kesesatan, tahu. Di atas kemaksiatan mereka tahu. Tapi pelaku bid'ah mereka merasa di atas petunjuk. Ini permasalahan yang sangat berbahaya dari permasalahan bid'ah. Wa huna makna yatakat at-tanbih alaihi wa huwa anal ayah al-madhkurah ayyanat lilitiba'i fil ahkami syariah tariqaini. Perlu diperingatkan di sini katanya bahwasanya ayat yang disebutkan tadi menunjukkan bahwasanya mengikuti hukum-hukum syariat itu ada dua jalan. Yang pertama asy-syari'ah,
Yang pertama hukum-hukum syariat. Wala miryata fi annaha ilmun wa haqqun wa huda. Tidak diragukan lagi bahwasanya syariat itu adalah ilmu, hak dan huda, petunjuk. Wal akhar, sedangkan yang lainnya adalah hawa. Wa huwal madmum, yang lainnya adalah hawa dan dia adalah tercela. Li'annahu lam yadhkur fil Qur'ani illa fi siyaqid dzam, karena tidak disebutkan dalam Al-Qur'an kecuali dalam konteks celaan. Semua hawa di dalam Al-Qur'an itu dicela. Demikian juga dalam hadis, ya. Walam yaj'al thamma tariqan tsalitsan, dan tidak ada jalan yang ketiga, ya. Kalau tidak mengikuti Al-Qur'an pasti mengikuti hawa. Waman tatabba'al ayat al-fadzalika kadzalik. Siapa yang mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an semuanya pasti akan mendapati kenyataan ini. Ada pertanyaan? Ya. Tidak ada. Masih ada waktu enggak? Udah atau? Hah? Sudah. Ya. Ya. Karena pasal berikutnya masih panjang juga, kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.